Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah, berikutnya golongan atau kelompok manusia yang mendapatkan perlakuan khusus di yaumil hisab adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dan besar, yang terbiasa fi ibadatillah, beribadah kepada Allah. Ini menyangkut generasi milenial. Bagaimana menciptakan generasi milenial yang islami, mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Mendekatkan agama kepada kaum milenial kita. Namun tentunya kaum milenial pun bisa mengatakan, kenapa harus kami saja yang disorot, sementara masih banyak juga yang bukan milenial yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dalam bahasa lain, masih banyak yang senior-senior yang bukan golongan milenial yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Disebutkan di sini dalam poin kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah. Begitulah penghormatan Rasulullah memuliakan kaum pemuda, karena apabila pemudanya adalah ahli ibadah, pemudanya paham akan kewajibannya kepada Allah, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada orang tua, bahkan kepada diri sendiri, tidak diragukan lagi di usia mereka tua pasti akan secara otomatis pula terwujud kehidupan yang baik. Pun terinspirasi kisah Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, teguh imannya sampai mereka mencari perlindungan di sebuah tempat dari kezaliman seorang raja. Zidnahum huda, mereka kami tambahkan, kata Allah, petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Banyaknya aksi-aksi tawuran pelajar, aksi-aksi remaja yang membuat kita harus berpikir ulang bagaimana sebenarnya penataan kehidupan bermasyarakat dalam hal remaja kita ini. Maka kita mengedepankan akhlakul karimah, mengedepankan akhlak dalam kehidupan berbangsa, bahkan bernegara, yang kita kenal dengan istilah karakter. Ini poin yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah. Maka kewajiban kita para pemirsa rahimakumullah untuk mendidik anak-anak kita sedini mungkin menjadi orang yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti baik, dan menjadi harapan kita semua di masa depan. Poin yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah di yaumil hisab adalah seseorang yang dalam hidupnya, hatinya dan pikirannya terfokus untuk memakmurkan masjid. Orang-orang yang dalam pikirannya senantiasa bagaimana memakmurkan masjid. Ini cakupannya luas. Walaupun badannya tidak ada di masjid, tapi konsep-konsepnya untuk penataan masjid. Buah pikirannya untuk menghidupkan masjid. Ini terus berjalan. Dan kita alhamdulillah punya lembaga Dewan Masjid Indonesia, subhanallah, yang senantiasa memberikan perhatian kepada masjid-masjid seluruh Indonesia. Dan tanda orang beriman adalah setiap orang yang terlibat dalam memakmurkan masjid itu. Jamaahnya, DKM dan pengurusnya, para donaturnya, para pewakaf tanah masjid itu, dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan masjid, namanya qalbuhu mu'allakun fil masajid. Sungguh satu kekuatan dahsyat ketika kita bisa mengoptimalkan kekuatan umat lewat masjid. Maka sering kita dengar para pakar mengatakan jadikan masjid sebagai pusat kekuatan umat.
pusat ekonomi umat. Masjid tidak hanya menerima, tapi juga memberi kepada masyarakat, wabil khusus yang tinggal di sekitar masjid tersebut. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jelas ayatnya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah tanda dan ciri orang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Di samping dia menegakkan salat, di samping dia berzakat, di samping tauhidnya benar kepada Allah, aktivitasnya kelihatan dengan dekatnya dia dengan masjid. Dapat kita ambil dalam contoh sederhana betapa kita memuliakan masjid ketika dalam kesibukan kita datang panggilan azan, kita bisa menghadirinya. Itu termasuk orang yang hatinya tersambung, terikat dengan masjid, mu'allaq, terkoneksi dengan masjid. Setiap ada panggilan kebaikan yang datang dari masjid, dia respon dengan segera. Itu pun termasuk dalam hal itu. Maka berbahagialah kita di negeri Indonesia ini, masjid cukup banyak. Yang jami' disebut masjid, yang ghairu jami' disebut musalla. Ratusan ribu jumlahnya. Bisa kita optimalkan penggunaannya untuk pembangunan dan pendayagunaan umat dalam rangka menciptakan ummatan wasata, umat yang baik, umat yang berkarakter, dan juga masyarakat yang diharapkan oleh semua orang. Kita akan lanjutkan ini setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Ramadan Karim.